Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Fidela Nurkaririna dengan NIM 12320600059 dari kelas Pendidikan Biologi 4B. Nah, di sini saya akan memaparkan 5 jurnal yang telah saya analisis dengan tema pengembangan media interaktif berbasis kelas untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA. Di sini ada judul-judul jurnal yang telah saya analisis. Nah, jurnal yang pertama yaitu berjudul Pengembangan Media Games Class pada Pembelajaran IPA kelas 5 materi alat pernapasan pada hewan tahun 2022. Jurnal ini meneliti pengembangan media pembelajaran berbasis kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 5 SD terhadap materi alat pernapasan pada hewan dalam pelajaran IPA. Dan penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model ADIE yang mencakup 5 tahap. Berdasarkan hasil observasi di SMA Militer 1 Kediri, ditemukan rendahnya antusiasme dan pemahaman siswa terhadap materi alat pernapasan hewan. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan media pembelajaran berbasis teknologi berupa permainan Scratch yang dilengkapi kuis dan animasi interaktif. Nah, media ini tuh berbasis game Scratch. Dalam penelitian ini terbukti praktis digunakan dalam proses pembelajaran dan mudah dipahami oleh siswa serta tidak memerlukan aplikasi tambahan untuk dijalankan, dan media Scratch berbasis animasi dan kuis, sehingga membuat pembelajaran lebih menarik dibandingkan metode konvensional dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Tetapi, penelitian ini tuh kurang representatif karena hanya melibatkan 8 siswa dan menggunakan data kuantitatif wawancara atau observasi. Studi hanya mengukur hasil jangka pendek dan tidak membandingkan serat dengan metode lain, sehingga efektivitasnya belum dapat disimpulkan secara menyeluruh. Lalu jurnal yang kedua yaitu pengaruh media Scratch pada materi siklus air untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa kelas 4 tahun 2024. Nah, penelitian itu fokus pada pengaruh penggunaan media Scratch terhadap penguasaan konsep siswa kelas 4 dalam materi siklus udara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah media Scratch yang merupakan platform pemrograman visual interaktif dapat membantu siswa dalam memahami konsep siklus udara dengan lebih baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pre-eksperimen, one group, pretest, post-test. Hasil pretest dan post-test dianalisis untuk melihat peningkatan pemahaman setelah pembelajaran menggunakan Scratch yang dinilai lebih menarik, interaktif, dan mengakomodasi berbagai gaya belajar. Namun, tanpa kelompok kontrol, sudah dipastikan bahwa peningkatan hasil belajar semata-mata disebabkan oleh Scratch dan data kuantitatif tanpa eksplorasi pengalaman siswa atau guru membatasi pemahaman mendalam. Selain itu, penelitian ini tidak mengukur retensi jangka panjang atau membandingkan Scratch dengan media lain. Nah, jurnal yang ketiga berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Scratch pada topik Sistem Pencernaan Manusia untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran Scratch yang valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas 5 pada materi Sistem Pencernaan Manusia. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan ADIE, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Penggunaan Scratch memungkinkan siswa untuk lebih aktif mengeksplorasi konsep yang diajarkan melalui interaksi dengan animasi dan simulasi yang tersedia dalam media pembelajaran. Media berbasis Scratch dirancang untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dibandingkan dengan metode konvensional yang hanya mengandalkan buku teks dan ceramah. Penelitian ini hanya mengukur efektivitas dalam jangka pendek melalui pretest dan post-test. Tidak ada informasi mengenai bagaimana penggunaan media ini berdampak pada pemahaman siswa dalam jangka panjang atau apakah media ini dapat mempertahankan minat belajar siswa setelah beberapa bulan penggunaan. Dan penelitian itu hanya menilai media pembelajaran berbasis Scratch tanpa membandingkannya dengan media pembelajaran digital lainnya, seperti PowerPoint, interaktif, atau simulasi berbasis aplikasi lain. Lalu jurnal yang keempat yaitu berjudul Efektivitas Media Game Berbasis Scratch pada Pembelajaran IPA SD tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menguji efektivitas media game berbasis kelas dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4, serta membandingkannya dengan metode pembelajaran konvensional. Menggunakan metode kuantitatif dengan desain eksperimen semu, penelitian melibatkan 52 siswa yang dibagi menjadi kedua kelompok, yaitu satu menggunakan media Scratch dan satu lagi menggunakan metode ceramah. Hasil belajar diukur melalui pretest dan post-test, lalu dianalisis menggunakan uji N, GAIN, dan uji T. Hasil menunjukkan bahwa media game berbasis kelas efektif meningkatkan hasil belajar dan dapat dijadikan alternatif pembelajaran yang menarik. Penelitian ini relevan dengan tren digitalisasi pendidikan dan mengacu pada berbagai studi sebelumnya, menambah kreativitasnya. Namun, penelitian ini belum mengukur motivasi dan keterlibatan siswa secara mendalam, serta hanya mencakup dampak jangka pendek. Lalu, jurnal yang terakhir itu jurnal internasional dengan judul Development of Designing Scientific Experiment with Visual Programming Language on Learning Outcomes tahun 2024. Nah, penelitian ini meneliti dampak penggunaan Scratch dalam eksperimen sains terhadap keterampilan berpikir komputasional, kesadaran metakognitif, dan motivasi belajar siswa kelas 5 di Turki. Gunakan desain pro-test dan post-test, satu kelompok pada 60 siswa dalam 10 minggu. Hasil dianalisis dengan uji Wilson. Hasil menunjukkan peningkatan pada berpikir komputasional namun tidak signifikan pada motivasi dan kesadaran metakognitif.
kelebihan studi ini tetap pada integrasi unik antara pemrograman visual dan eksperimen sains, serta penggunaan Scratch sebagai media aman dan fleksibel. Namun, keterbatasannya meliputi adanya kelompok kontrol dan cakupan sampel yang sempit sehingga hasil belum bisa digeneralisasi. Nah, cukup sekian pemaparan hasil analisis 5 jurnal yang telah saya analisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.